Hai, saya Gita Nurwalida. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menganalisa laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menganalisa pada perusahaan PT Mayora Terbuka tahun 2018 hingga 2019. Nah, sebelum membahas topik utama, saya akan menjelaskan tentang apa sih rasio keuangan itu. Rasio keuangan menurut Kasmir tahun 2012 adalah membandingkan nominal satu dengan yang lainnya yang ada di laporan keuangan perusahaan. Setelah membahas definisi rasio keuangan, ada jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan di sini ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas atau disebut rasio leverage, yaitu seberapa besar perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Kemudian yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan, persediaan, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk mengukur seberapa keuntungan dari suatu perusahaan. Nah, selanjutnya analisa laporan keuangan. Yang pertama kita bahas adalah analisa menggunakan rasio likuiditas. Cara menghitung rasio ini umumnya ada 2 metode, yaitu current ratio dan quick ratio. Yang pertama kita bahas adalah current ratio. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, pada tahun 2018, aktiva lancarnya diketahui 12 triliun sekian, dan pada tahun 2019, aktiva lancarnya diketahui 12 triliun sekian. Dan hutang lancarnya pada tahun 2018 yaitu sebesar 4 triliun sekian, dan pada tahun 2019 hutangnya menurun menjadi 3 triliun sekian. Kemudian dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 quick rasionya sebesar 265,46% dan pada tahun 2019 sebesar 342,8%. Nah, analisis current rasionya, maka hasil dari perhitungan rasio lancar pada tahun 2018 yaitu 265,46%. Artinya, setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh 2,6546 rupiah aktiva lancar yang tersedia. Dan pada tahun 2019, rasio lancarnya meningkat sebesar 342,86%. Artinya setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh 3,428,6 rupiah aktiva lancar yang tersedia. Nah, jika menurut Kasmir mengatakan rata-rata industri untuk current ratio adalah 200%, maka hasil dari perhitungan tadi dapat dikatakan tingkat likuiditas perusahaan tahun 2018 yakni sebesar 265,46% dikatakan baik dan menjadi lebih baik pada tahun 2019 karena meningkat menjadi 342,86%. Selanjutnya quick ratio, rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, pada tahun 2018 aktiva lancarnya diketahui sebesar 12 triliun sekian dan pada tahun 2019 sebesar 12 triliun sekian. Dan persediaan pada tahun 2018 diketahui sebesar 3 triliun sekian dan persediaan pada tahun 2019 menurun menjadi 2 triliun sekian. Hutang lancar pada tahun 2018 yaitu sebesar 4 triliun sekian dan pada tahun 2019 hutang lancarnya diketahui sebesar 3 triliun sekian. Kemudian dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 quick rasionya sebesar 195,11% dan 2019 sebesar 267,97%. Maka analisis quick rasionya dari hasil perhitungan quick ratio pada tahun 2018 yaitu 195,11%, artinya setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh 1,95011 rupiah aktiva yang lebih liquid. Dan pada tahun 2019 quick rasionya meningkat
sebesar 267,9%. Artinya setiap Rp1 hutang lancarnya dijamin oleh Rp2,679 aktiva yang lebih likuid. Jika menurut Kasmir, untuk rata-rata industri quick rasionya adalah 150%, artinya tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancarnya pada tahun 2018 yakni sebesar 195,11%, dikatakan baik dan menjadi lebih baik pada tahun 2019 karena meningkat menjadi 267,97%. Kemudian analisa yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu dengan debt ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk yang debt ratio, rumusnya total hutang dibagi total aset dikali 100%. Nah, dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 debt rasionya sebesar 51,44% dan pada tahun 2019 sebesar 48%. Analisis debt rasionya dari hasil perhitungan debt ratio pada tahun 2018 yaitu 51,44%, artinya setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh hutang-utang sebesar Rp5,144, dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 48%, artinya setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh utang sebesar Rp4,8. Nah, jika menurut Kasmir rata-rata industri untuk debt rasionya adalah 35%, artinya kondisi perusahaan pada tahun 2018 yakni sebesar 51,44% dikatakan kurang baik karena rasionya melebihi rata-rata industri. Dan pada tahun 2019 perusahaan juga dikatakan masih belum baik karena rasionya melebihi rata-rata industri, tetapi ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang berhasil menurunkan rasionya dari 51,44% menjadi 48%. Selanjutnya, analisis total debt to total equity ratio atau disingkat TDE. Rumusnya, total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Nah, dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 nilai TDE-nya sebesar 105,93% dan pada tahun 2019 sebesar 92,30%. Analisis TDE-nya, hasil perhitungan TDE pada tahun 2018 yaitu 105,93%, artinya setiap Rp1 utang dijamin oleh Rp1,0593 modal. Dan pada tahun 2019 nilai TDE menurun menjadi 92,30%, artinya setiap Rp1 utang dijamin oleh Rp9,230 modal. Dari hasil perhitungan tersebut, maka perusahaan mengalami penurunan rasio, artinya jumlah modal perusahaan yang dapat dijadikan jaminan hutang semakin besar juga. Selanjutnya, analisis menggunakan rasio aktivitas. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu metode Fato dan Tato. Untuk yang Fato, rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap dikali 1 kali. Dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 nilai Fatonya sebesar 4,86 kali dan pada tahun 2019 sebesar 4 kali. Kemudian analisisnya dari hasil perhitungan Fato pada tahun 2018 yaitu 4,86 kali, artinya setiap Rp1 aktiva tetap berkontribusi menciptakan 4,8 penjualan. Dan pada tahun 2018 yaitu 4 kali, artinya setiap satu aktiva tetap berkontribusi menciptakan 4 penjualan. Jika menurut Kasmir, rata-rata industri Fato adalah 3 kali, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan dari tahun 2018 sampai 2019 dikatakan baik karena rasionya berada di atas rata-rata industri.
Artinya, perusahaan dapat memanfaatkan aset-aset tetapnya dengan baik dalam menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, analisis Tato. Rumusnya, penjualan dibagi total aktiva dikali 1 kali. Dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 nilai tatonya sebesar 1,36 kali dan pada tahun 2019 sebesar 1,31 kali. Analisis tatonya, hasil perhitungan tato pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,36 kali. Artinya, setiap Rp1 total aktiva turut berkontribusi menciptakan 1,36 penjualan. Dan pada tahun 2019 yaitu 1,31, artinya setiap Rp1 total aktiva turut berkontribusi menciptakan 1,31 penjualan. Jika menurut Kazmir rata-rata industri tatonya adalah 2 kali, maka dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa kontribusi total aset terhadap penjualan tahun 2018 hingga 2019 dikatakan kurang baik karena rasionya belum memenuhi rata-rata industri. Kemudian analisa yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Untuk profitabilitas, di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu metode GPM atau disebut Gross Profit Margin dan NPM atau disebut Net Profit Margin. Untuk yang GPM, rumusnya penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan dikali 100%. Dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 nilai GPM-nya sebesar 26,59% dan pada tahun 2019 sebesar 28,89%. Analisis GPM-nya, hasil perhitungan GPM pada tahun 2018 yaitu 26,59%, artinya setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,2659 rupiah laba kotor. Dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 28,89%, artinya setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,2889 rupiah laba kotor. Jika menurut Kazmir rata-rata industri untuk GPM adalah 28%, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan pada tahun 2018 yakni sebesar 26,59% dikatakan kurang baik karena rasionya belum memenuhi rata-rata industri. Sedangkan tahun 2019 kondisi perusahaan menjadi lebih baik karena rasionya berada di atas rata-rata industri, yaitu sebesar 28,89%. Selanjutnya analisis metode NPM. Rumusnya laba bersih usaha dibagi penjualan dikali 100%. Dari perhitungan tersebut didapat pada tahun 2018 nilai NPM-nya sebesar 7,31% dan pada tahun 2019 sebesar 8,15%. Analisis NPM-nya, hasil perhitungan NPM pada tahun 2018 yaitu 7,31%, artinya setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,731 rupiah laba bersih. Dan pada tahun 2019 yaitu 8,15%, artinya setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan 0,815 rupiah laba bersih. Jika menurut Kazmir rata-rata industri untuk NPM adalah 20%, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan pada tahun 2018 hingga 2019 dikatakan kurang baik karena rasionya belum memenuhi rata-rata industri.